Bagian 1, Negeri Samud yang Makmur. Di sebuah wilayah yang gersang namun menyimpan keindahan luar biasa, terletak di antara Hijaz dan Syam, di daerah yang kini dikenal sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh, hidup sebuah kaum yang sangat dikenal dalam sejarah Islam, kaum Samud. Kaum Samud adalah keturunan dari Sem bin Nuh, sama seperti kaum Ad. Mereka datang setelah kehancuran kaum Ad, dan Allah memberi mereka kesempatan untuk bangkit dan menjadi bangsa baru. Mereka diberi tanah yang subur, sumber air yang mencukupi, dan wilayah yang strategis, dilalui oleh jalur perdagangan utama antara Yaman dan Syam. Allah memberi mereka kelebihan dalam hal kekuatan tubuh, kecerdasan membangun, dan kemampuan bercocok tanam di tanah yang tampak tandus. Kota dan peradaban yang mempesona. Kaum Samud mendirikan pemukiman besar dengan bangunan-bangunan megah. Mereka bukan sekadar membangun rumah dari batu-batu biasa, namun mereka memahat gunung-gunung dan bukit-bukit menjadi rumah-rumah megah dan benteng kokoh. Ukiran dan hiasan pada bangunan mereka menunjukkan bahwa mereka sangat maju dalam seni arsitektur dan teknik bangunan. Kota-kota mereka tersusun rapi, dikelilingi taman, ladang, dan sistem irigasi dari mata air pegunungan. Pusat kehidupan mereka berada di sebuah kota utama yang sangat terkenal, bahkan disebut dalam Al-Quran, Al-Hijr. Kota ini berdiri megah dengan pilar-pilar batu besar, aula pemujaan, dan pasar-pasar yang ramai. Pada musim-musim tertentu, mereka mengadakan festival dan pasar dagang yang mengundang para pedagang dari berbagai penjuru. Dengan kemakmuran yang melimpah, kaum Samud hidup dalam kenyamanan dan kelimpahan. Tidak ada yang kekurangan makanan, tempat tinggal, ataupun pakaian. Mereka memiliki hewan ternak dalam jumlah besar, unta, sapi, kambing, dan domba. Mereka juga sangat terampil dalam pertanian, memanfaatkan lahan subur di sekitar wilayah berbatu untuk menanam biji-bijian, anggur, dan kurma. Kesombongan dalam kemewahan. Namun seiring waktu, kemewahan itu perlahan menumbuhkan kesombongan dan keangkuhan dalam hati kaum Samud. Mereka mulai merasa bahwa semua keberhasilan mereka adalah hasil usaha mereka sendiri, bukan pemberian atau anugerah dari Sang Pencipta. Mereka mulai melupakan ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi terdahulu, terutama Nabi Nuh dan Nabi Hud. Ketika generasi demi generasi berganti, mereka mulai menyimpang. Berhala-berhala mulai bermunculan, diberi nama-nama, dihias dengan emas dan kain-kain mahal. Mereka mulai menyembah batu dan patung sebagai perantara antara mereka dan Tuhan, bahkan sampai pada titik menganggap berhala-berhala itu sebagai Tuhan sesungguhnya. Mereka menamai berhala-berhala itu dengan sebutan seperti Al-Hajar, Al-Rahmanah, dan Asnam, dan meyakini bahwa berhala-berhala tersebut memberi berkah dan melindungi mereka dari bencana. Mereka membangun kuil-kuil di tengah kota, mempersembahkan hewan kurban kepada patung-patung itu, dan mengadakan pesta besar dalam rangka penyembahan. Setiap kali muncul suara yang mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan kebenaran, mereka mencemoohnya, menganggap itu hanya omongan orang gila atau orang yang iri terhadap kekuasaan dan kemakmuran mereka. Mereka menyebut diri mereka sebagai penguasa tanah bukit, dan dengan congkaknya berkata, "Siapa yang bisa menggulingkan kami? Kami telah membangun rumah dalam gunung. Kami lebih kuat daripada semua manusia." Mereka mulai hidup dalam sistem sosial yang timpang. Kelompok elit, para pembesar, hartawan, dan tokoh berpengaruh, menguasai kehidupan politik dan ekonomi. Sementara kaum miskin hanya menjadi pengikut, dimanfaatkan untuk pekerjaan kasar dan pelengkap dalam festival keagamaan. Namun dalam kemegahan yang tampak itu, keadilan mulai sirna, kemaksiatan merajalela, dan kebenaran tidak lagi dihargai. Kaum Samud, yang dulunya diberi kekuatan dan kemakmuran sebagai amanah, kini berubah menjadi bangsa yang durhaka dan tertipu oleh gemerlap dunia. Bagian 2, diutusnya Nabi Saleh As. Di tengah kondisi masyarakat Samud yang semakin larut dalam kemewahan dan kesesatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka tanpa peringatan. Dari kalangan mereka sendiri, Allah memilih seorang pemuda yang dikenal jujur, cerdas, dan disegani oleh semua kalangan. Dialah Saleh bin Ubaid bin Asif bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Sir bin Iram bin Sem bin Nuh. Ia berasal dari kaum Samud itu sendiri, hidup dan besar di tengah mereka, serta sangat mengenal adat, bahasa, dan perilaku masyarakatnya. Saleh tumbuh sebagai pribadi yang bijak dan berbudi pekerti luhur. Ia tidak hanya cerdas dalam berbicara dan bertindak, tetapi juga dikenal memiliki kasih sayang yang besar terhadap sesama. Kaum Samud menganggapnya sebagai calon pemimpin besar masa depan. Namun, hidupnya berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai nabi. Suatu malam yang sunyi, di tengah perenungannya terhadap kondisi kaumnya yang penuh kesirikan, datanglah wahyu dari Allah.
Malaikat Jibril menyampaikan pesan ilahi bahwa ia telah diangkat menjadi nabi, dan diperintahkan untuk menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan meninggalkan berhala-berhala palsu yang mereka sembah. Sejak saat itu, dimulailah perjuangan dakwah Nabi Saleh AS. Dengan penuh semangat dan kelembutan, ia mulai menyampaikan seruan kepada kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian. Quran Surat Hud 61. Nabi Saleh AS tidak memulai dakwahnya dengan kekerasan atau hujatan. Ia mendekati para pemuka dan tetua kaum dengan hikmah, berbicara dengan bahasa yang halus namun penuh ketegasan. Ia mengingatkan mereka bahwa semua kekayaan dan kemakmuran yang mereka miliki berasal dari Allah, dan mereka seharusnya bersyukur dengan cara menyembahnya semata. Namun, kaum Samud terpecah menjadi dua golongan. Sebagian kecil mendengarkan dan mulai memikirkan seruan Nabi Saleh, tetapi sebagian besar, terutama para elit dan pembesar, menolak dengan keras. Mereka berkata, "Wahai Saleh, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang kami harapkan bisa menjadi pemimpin kami sebelum ini. Apakah sekarang engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Quran Surat Hud 62. Mereka kecewa. Orang yang mereka banggakan, yang mereka anggap harapan masa depan, kini datang membawa ajaran baru yang dianggap mengganggu tatanan tradisi dan kekuasaan mereka. Mereka bahkan menuduh Nabi Saleh hanya mencari kekuasaan baru dengan menyingkirkan sistem lama yang telah membuat para pembesar hidup dalam kenyamanan. Namun Nabi Saleh menanggapi semua itu dengan tenang. "Aku tidak menginginkan imbalan apapun dari kalian. Aku hanyalah seorang rasul yang menyampaikan amanat dari Tuhanku. Bukankah Dia yang menciptakan kalian dan memberikan segala yang kalian miliki?" Ia terus berdakwah siang dan malam. Dari pasar ke pasar, dari rumah ke rumah, dari dataran ke perbukitan. Ia berbicara kepada petani, penggembala, hingga pemahat batu. Namun penolakan yang ia terima justru semakin besar. Kaum Samud mulai mencemooh Nabi Saleh, menuduhnya sebagai orang gila, penyihir, bahkan pengacau masyarakat. Para pemuka berkata kepada masyarakat, "Sesungguhnya kami mengira Saleh ini terkena sihir. Jangan dengarkan dia. Ia hanya ingin membuat kalian meninggalkan agama leluhur kita." Nabi Saleh tidak putus asa. Ia tahu bahwa jalan dakwah para nabi selalu penuh ujian dan penolakan. Namun ia tetap bersabar, berharap kaumnya sadar dan kembali kepada jalan yang benar sebelum terlambat. Di tengah masyarakat yang semakin menentangnya, Saleh tak berhenti menasihati mereka. "Tidakkah kalian melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Gunung-gunung yang kalian pahat, mata air yang memancar, langit yang menaungi kalian, dan bumi yang ditumbuhi oleh buah-buahan. Apakah semua itu kalian sangka berasal dari berhala yang kalian ukir dengan tangan sendiri?" Namun hati kaum Samud telah mengeras. Mereka meminta bukti nyata, mukjizat yang bisa mereka lihat langsung. Maka mereka berkata, "Wahai Saleh, jika benar kamu adalah seorang nabi, maka tunjukkan kepada kami tanda dari Tuhanmu. Keluarkan untuk kami seekor unta betina dari batu besar itu." Mereka menunjuk sebuah batu besar di dataran tinggi, meyakini bahwa permintaan itu mustahil dipenuhi. Mereka berharap Saleh akan gagal dan mereka bisa mempermalukannya. Namun Nabi Saleh AS tidak gentar. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonannya. Di hadapan mata mereka yang terbelalak, batu besar itu terbelah, dan keluarlah seekor unta betina yang luar biasa besar dan sehat, sebagaimana yang mereka minta, mukjizat nyata dari Allah. Bagian 3, Unta Betina Mukjizat dan Ujian bagi Kaum Samud. Kemunculan unta betina dari batu besar itu mengejutkan seluruh kaum Samud. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Batu padat dan besar itu terbelah secara ajaib, dan dari dalamnya keluar seekor unta betina yang luar biasa besar dan anggun. Matanya bersinar lembut, tubuhnya kokoh, dan langkahnya tenang seperti makhluk yang membawa pesan dari langit. Mereka yang semula mengejek Nabi Saleh mendadak bungkam. Bahkan sebagian dari mereka tersungkur ketakutan, karena sadar bahwa permintaan yang mereka anggap mustahil ternyata dikabulkan oleh Allah. Namun, sebagaimana halnya hati yang telah tertutup oleh kesombongan, keajaiban itu tidak serta-merta membuat mereka beriman. Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untuk kalian. Biarkan ia hidup di bumi Allah ini. Jangan kalian sakiti atau ganggu, karena jika kalian melanggarnya, azab Allah akan segera menimpa kalian." Quran Surat Al-Araf
73. Allah mewahyukan kepada Nabi Saleh bahwa unta ini adalah ujian besar bagi kaum Samud. Mereka harus menjaga dan memperlakukannya dengan hormat. Allah pun memberikan aturan yang sangat jelas. Unta betina itu memiliki jatah hari sendiri untuk minum dari mata air, dan pada hari lainnya, air itu diperuntukkan bagi kaum Samud dan hewan ternak mereka. Maka air harus dibagi secara adil dan bergiliran. Hari yang terbagi dua. Sejak itu, kehidupan di negeri Samud berubah. Pada hari-hari tertentu, unta betina itu datang ke mata air dan seluruh hewan lain dilarang mendekat. Yang menakjubkan, setiap kali ia minum, mata air itu memancar dengan lebih deras, dan pada hari berikutnya, air itu cukup untuk seluruh kebutuhan kaum Samud. Pada hari giliran unta, kaum Samud hanya mengambil air sisa atau harus menunggu hari berikutnya. Sebagian dari mereka mulai merasa terganggu, khususnya para pemuka dan elit yang menganggap kehadiran unta itu merusak tatanan lama. Mereka merasa malu, karena telah ditundukkan oleh mukjizat yang sebelumnya mereka tantang. Namun, tidak semua membenci. Sebagian masyarakat biasa justru mulai melihat tanda-tanda kebenaran dari Nabi Saleh. Mereka merasa tentram, mulai bersikap lembut, dan meninggalkan kebiasaan menyembah berhala. Melihat keadaan ini, para pembesar kaum Samud mulai gelisah. Mereka khawatir bahwa kehadiran unta itu akan menguatkan dakwah Nabi Saleh dan melemahkan kekuasaan mereka. Maka diam-diam, mereka menyusun rencana jahat. Konspirasi melawan mukjizat. Dalam ruang-ruang tersembunyi yang dipenuhi asap dupa dan bisikan, para pembesar berkumpul. Dengan wajah serius dan hati yang diliputi kebencian, mereka berkata satu sama lain. Kita tidak bisa membiarkan unta itu terus hidup. Ia memecah belah masyarakat kita, merusak kebiasaan kita, dan membuat Saleh semakin kuat. Kita harus menyingkirkannya. Namun mereka tahu bahwa membunuh unta mukjizat bukan hal kecil. Nabi Saleh sudah mengingatkan bahwa barang siapa yang menyakitinya, maka azab Allah akan turun tanpa ampun. Tapi kebencian mereka telah membutakan hati. Lalu, muncullah 9 orang dari kalangan mereka yang paling kejam dan tak takut kepada peringatan apapun. Mereka bersumpah dalam konspirasi gelap. Demi Tuhan kami, malam ini kita bunuh unta itu, dan jika Saleh dan pengikutnya marah, kita akan binasakan mereka juga. Maka, pada suatu malam ketika langit tampak gelap dan angin berhembus sunyi, mereka mendekati tempat unta itu biasa tidur di antara tebing. Dengan senjata terhunus dan hati dipenuhi keangkuhan, mereka menyergap unta betina mukjizat itu dan membunuhnya secara keji. Duka dan murka. Keesokan harinya, kabar pembunuhan itu menyebar cepat. Unta mukjizat yang menjadi tanda kebesaran Allah, kini telah tergeletak tak bernyawa di tanah bebatuan. Nabi Saleh sangat terpukul. Ia datang dan berdiri di hadapan jasad unta itu, dengan air mata menetes dari matanya. Hatinya pilu, bukan hanya karena kezaliman itu, tetapi karena ia tahu, azab Allah kini tak bisa dicegah lagi. Ia berkata kepada kaumnya dengan suara keras. Kalian telah membunuh unta Allah. Bersenang-senanglah selama 3 hari. Setelah itu, azab Allah akan datang kepada kalian. Quran Surat Hud 65. 3 hari, itulah waktu yang diberikan sebagai kesempatan terakhir untuk bertobat. Tapi kaum Samud justru semakin menantang. Mereka bahkan berencana membunuh Nabi Saleh pada malam berikutnya. Namun Allah menggagalkan niat jahat mereka dengan mengirim batu-batu besar dari langit yang menghancurkan para konspirator secara tiba-tiba. 3 hari yang menentukan. Hari pertama, wajah-wajah kaum Samud menjadi kuning pucat, penuh kecemasan, namun mereka tetap keras kepala. Hari kedua, wajah mereka berubah merah karena rasa takut yang semakin besar. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menghitam, tanda datangnya azab yang tak terelakkan. Pada pagi hari setelah hari ketiga, langit bergemuruh, dan bumi bergetar hebat. Lalu, suara petir menggelegar dari langit, diiringi gempa dahsyat yang mengguncang seluruh negeri. Rumah-rumah yang dipahat di dalam bukit retak, hancur, dan runtuh menimpa penghuninya. Dalam sekejap, seluruh kaum Samud binasa, tak ada satupun yang tersisa kecuali mereka yang telah beriman dan mengikuti Nabi Saleh AS. Kepergian sang Nabi. Nabi Saleh dan para pengikutnya yang setia selamat dari bencana itu. Dengan hati penuh kesedihan, ia melihat reruntuhan negeri yang dulu megah, kini hanya puing dan batu. Ia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu dan menasihatimu, namun kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf 79. Setelah itu,
Nabi Saleh dan para pengikutnya meninggalkan negeri Samud menuju tempat yang lebih aman, mengawali kehidupan baru dengan penuh iman dan harapan. Bagian 4. Warisan sunyi di Lembah Samud. 1. Meninggalkan negeri yang binasanya menggetarkan langit dan bumi. Setelah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa kaum Samud dengan petir dan gempa yang mengguncang seluruh wilayah, Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman padanya berdiri di atas tanah yang sudah porak-poranda. Suara jeritan telah reda. Rumah-rumah batu yang dulu dibanggakan kaum Samud kini menjadi tumpukan puing. Pilar-pilar megah itu retak, roboh, dan menyatu dengan tanah. Sungguh pemandangan yang memilukan. Saleh, sang nabi, berdiri lama di tengah reruntuhan, memandangi sisa-sisa kota yang pernah penuh tawa dan pesta. Ia melihat reruntuhan kuil-kuil tempat berhala dipuja, aula tempat para pembesar membuat rencana jahat, dan lembah-lembah tempat unta mukjizat pernah berjalan dengan damai. Beginilah akhir dari orang-orang yang mendustakan Allah dan menolak petunjuknya, bisik Nabi Saleh kepada para pengikutnya. Dengan hati penuh kesedihan, mereka akhirnya meninggalkan negeri itu, berjalan menuju wilayah baru yang lebih aman. Dalam langkah-langkah panjang menuju tanah baru, mereka terus mengingat kebesaran Allah dan bersyukur atas keselamatan yang diberikan. 2. Hijrah menuju tanah baru dan kehidupan yang bersahaja. Perjalanan Nabi Saleh dan para pengikutnya berlangsung berhari-hari. Mereka melewati padang tandus, dataran tinggi, dan lembah-lembah berbatu. Namun, dalam perjalanan itu, tak sekalipun mereka mengeluh. Hati mereka telah disucikan dari kesombongan dunia. Mereka kini adalah manusia-manusia baru yang percaya pada kebesaran ilahi. Akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang tenang, subur, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah mereka membangun kehidupan baru, sebuah perkampungan sederhana dengan rumah-rumah dari batu biasa, bukan dari gunung yang dipahat. Saleh mengajarkan mereka kembali cara hidup yang bersih, bertani dengan jujur, berdagang tanpa menipu, dan saling tolong-menolong antar sesama. Tidak ada lagi kasta, tidak ada elit yang menindas rakyat. Di kampung baru itu, semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan agama. Setiap pagi, Saleh mengajak mereka untuk berzikir mengingat Allah, mengajarkan mereka doa-doa para nabi terdahulu, dan menjelaskan hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Ia berkata, "Jangan pernah kalian ulangi dosa kaum kita yang dulu. Jangan biarkan kesombongan masuk ke dalam hati kalian hanya karena kekayaan, kekuasaan, atau kecerdasan." 3. Jejak Samud dalam sejarah dan Al-Quran. Kisah Nabi Saleh dan kaum Samud tidak hilang begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran di banyak surah, Al-Araf, Hud, Asy-Syu'ara, Asy-Syams, dan lainnya. Ini bukan hanya cerita, melainkan pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia tentang akibat kesombongan, pengingkaran terhadap kebenaran, dan kedurhakaan terhadap Allah. Di Al-Quran, Allah menggambarkan kaum Samud sebagai, "Dan adapun Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras mengguntur." Quran Surat Al-Haqqah 5. Dan dalam surah lainnya, "Dan kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah." Quran Surat Al-Fajr 9. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kehancuran Samud adalah peringatan keras kepada bangsa-bangsa setelahnya. Walaupun mereka sangat maju secara teknologi dan arsitektur, itu tidak menjadi jaminan keselamatan jika hati mereka membangkang kepada Allah. 4. Al-Hijr, kota batu yang menjadi saksi abadi. Salah satu kota utama kaum Samud yang masih tersisa hingga kini adalah Al-Hijr, atau yang dikenal juga sebagai Madain Syalih. Kota ini berada di wilayah barat laut Jazirah Arab, antara Hijaz dan Syam. Di sana, hingga hari ini, masih dapat ditemukan rumah-rumah yang dipahat di dinding-dinding gunung, bukti nyata kemegahan arsitektur kaum Samud. Namun yang tersisa dari kota itu bukanlah kemakmuran, melainkan kesunyian. Angin berhembus melalui lorong-lorong batu, menerpa dinding-dinding kosong yang dulu dipenuhi cahaya obor dan suara manusia. Kini, tidak ada suara tawa. Tidak ada pasar. Hanya batu yang diam, menjadi saksi bisu dari kejatuhan bangsa yang menolak kebenaran. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kota ini disebut sebagai tempat yang tidak boleh dijadikan tempat tinggal karena ia adalah tempat turunnya azab. Rasulullah SAW pernah melewati daerah tersebut dalam perjalanannya ke Tabuk dan melarang para sahabat untuk minum dari mata airnya atau mengambil air darinya kecuali dengan maksud mengambil pelajaran. 5. Dakwah Nabi Saleh setelah Samud. Meskipun tugas utama Nabi Saleh adalah menyampaikan risalah kepada kaumnya, ia tetap berdakwah kepada siapapun yang ia temui di perjalanan hidupnya setelah kehancuran Samud.
Sebagian kaum dari wilayah sekitarnya datang kepada Nabi Saleh untuk mendengar kisah kehancuran Samud secara langsung. Banyak dari mereka yang tergerak hatinya dan masuk Islam. Saleh pun menanamkan nilai-nilai ketauhidan, keadilan, dan kasih sayang kepada semua orang. Ia mengajarkan bahwa mukjizat sejati bukanlah hanya keajaiban fisik seperti unta dari batu, melainkan perubahan hati dari kesesatan menuju iman. Ia juga mengingatkan bahwa azab Allah bukan hanya dalam bentuk kehancuran fisik, tetapi juga bisa berupa kehampaan jiwa, kehilangan arah hidup, dan kebutaan terhadap kebenaran. 6. Wafatnya Nabi Saleh As dan warisan yang ditinggalkan. Waktu terus bergulir. Nabi Saleh As menjalani sisa hidupnya dengan berdakwah, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai tauhid kepada generasi penerus. Ketika ajalnya mendekat, ia mengumpulkan pengikutnya dan berkata, "Wahai kaumku, setelah aku tiada, tetaplah kalian berpegang kepada jalan yang lurus. Jangan tergoda oleh dunia, dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Kalian telah melihat sendiri akibat dari kaum kita dahulu. Jadikan itu pelajaran sepanjang masa." Setelah wafat, jasad Nabi Saleh dikebumikan dengan penuh kehormatan. Para pengikutnya menangis, bukan karena kehilangan pemimpin, tapi karena kehilangan cahaya petunjuk yang mereka cintai. Namun ajarannya tetap hidup. Hingga kini, kisahnya menjadi pengingat bahwa kemegahan dunia tanpa keimanan akan menjadi kehancuran yang sia-sia. Bagian 5, Pelajaran dan nilai moral dari kisah Nabi Saleh As. Kisah Nabi Saleh As dan kaum Samud adalah salah satu kisah paling mendalam dan syarat makna yang diabadikan dalam Al-Quran. Ia bukan hanya sejarah, melainkan cermin kehidupan yang senantiasa relevan bagi setiap generasi. Di balik peristiwa-peristiwa yang menegangkan, seperti munculnya unta dari batu, kezaliman kaum Samud, hingga azab yang menghancurkan mereka, terkandung berbagai pelajaran dan nilai moral yang luar biasa penting. 1. Tauhid sebagai landasan kehidupan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah pentingnya tauhid, mengesahkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Kaum Samud jatuh ke dalam penyembahan berhala, meski mereka hidup dalam kemakmuran dan kemajuan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pondasi tauhid yang kuat, kemajuan duniawi bisa menyesatkan dan justru membawa kehancuran. Nabi Saleh As mengingatkan kaumnya bahwa segala yang mereka miliki berasal dari Allah, dan bukan semata hasil usaha mereka. Tapi ketika kesombongan mengaburkan akal dan hati, mereka enggan mengakui keagungan Sang Pencipta. Pelajaran, tauhid bukan sekadar keyakinan, tetapi fondasi bagi keadilan, akhlak, dan keberkahan hidup. 2. Kesombongan merupakan penyakit yang membinasakan. Kaum Samud sangat bangga dengan kemampuan mereka memahat gunung, membangun kota megah, dan menguasai lembah-lembah subur. Mereka merasa tak terkalahkan. Namun kesombongan itu justru membutakan mereka dari kebenaran. Ketika seorang nabi datang dengan penuh kasih dan nasihat, mereka malah mencemoohnya. Mereka bahkan menantang Allah dengan berkata, "Tunjukkan mukjizatmu, kami tidak akan percaya sampai engkau bisa keluarkan unta dari batu besar ini." Dan ketika Allah benar-benar mengabulkan, mereka malah membunuh unta tersebut. Pelajaran, kesombongan membuat manusia menolak kebenaran, bahkan ketika bukti sudah nyata di depan mata. Kesombongan adalah gerbang menuju kebinasaan. 3. Kesabaran dan keteguhan dalam berdakwah. Nabi Saleh As menunjukkan teladan luar biasa dalam kesabaran. Ia tidak hanya menyampaikan risalah sekali dua kali, melainkan selama bertahun-tahun. Ia tidak membalas cemoohan dengan kemarahan, tetapi terus menyeru kaumnya dengan kelembutan dan kasih sayang. Bahkan ketika unta Allah dibunuh, dan Saleh mengetahui bahwa azab akan datang, ia masih memberi waktu 3 hari kepada kaumnya untuk bertobat. Pelajaran, seorang pendakwah harus memiliki kesabaran, ketulusan, dan keteguhan. Hasil bukanlah urusan manusia, tetapi hidayah adalah hak prerogatif Allah. 4. Keadilan Allah dan hukuman bagi orang zalim. Kisah Samud menjadi bukti nyata bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak mengazab sebuah kaum kecuali setelah mereka diberi peringatan berkali-kali dan didatangkan tanda-tanda nyata. Samud bukan hanya ingkar, tetapi juga melakukan kezaliman dengan membunuh mukjizat Allah dan berniat membunuh nabinya. Allah lalu menurunkan azab berupa gempa dan suara menggelegar yang memusnahkan mereka dalam sekejap. Ini adalah bentuk keadilan atas kezaliman yang mereka lakukan. Pelajaran, kezaliman, baik terhadap manusia maupun terhadap perintah Allah, tidak akan pernah luput dari balasan. Keadilan Allah pasti datang, meski terkadang tertunda. 5. Mukjizat tidak akan berarti jika hati sudah tertutup. Kaum Samud adalah contoh sempurna dari orang-orang yang sudah tidak bisa lagi menerima kebenaran, meski mukjizat luar biasa telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri.
Seekor unta keluar dari batu besar sesuai dengan tantangan mereka. Namun itu tidak melunakkan hati mereka. Mereka justru memandang unta itu sebagai ancaman atas status quo dan kekuasaan mereka. Ini menunjukkan bahwa mukjizat bukanlah jaminan seseorang akan beriman. Yang menentukan adalah kesiapan hati untuk menerima kebenaran. Pelajaran, keimanan tidak lahir dari keajaiban fisik, tetapi dari hati yang bersih dan tunduk kepada kebenaran. 6. Pentingnya kepemimpinan yang amanah. Setelah Samud dihancurkan, Nabi Saleh memimpin para pengikutnya membangun kehidupan baru yang lebih sederhana dan adil. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan atau kekayaan, tetapi tentang amanah dan pembinaan moral. Saleh memimpin dengan keteladanan, membangun komunitas yang saling menolong, bebas dari penindasan, dan menjunjung tinggi nilai tauhid. Pelajaran, kepemimpinan sejati adalah yang membawa umat kepada kebaikan, bukan sekadar membangun kemegahan dunia tanpa ruh ketuhanan. 7. Warisan tak selalu berarti keberkahan. Kaum Samud mewarisi tanah dari kaum sebelumnya dan membangunnya dengan sangat maju. Namun, warisan fisik itu tidak membawa berkah karena mereka menolak petunjuk Allah. Ini menjadi peringatan bahwa warisan sejati bukanlah harta, tapi nilai iman dan ketaatan. Bukti nyata bisa dilihat pada Madain Syalih, kota peninggalan Samud yang kini kosong dan sunyi, menjadi saksi bisu kehancuran sebuah bangsa yang angkuh. Pelajaran, warisan yang tidak disertai iman hanyalah bangunan kosong. Keberkahan datang dari ketaatan kepada Allah. 8. Jangan meremehkan nasihat. Salah satu ayat yang paling menyentuh dari kisah Nabi Saleh adalah ketika ia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu dan menasihatimu, namun kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf 79. Ini adalah keluhan penuh duka dari seorang nabi yang tulus, namun ditolak oleh kaumnya. Ini juga menjadi pengingat bagi kita agar tidak meremehkan nasihat, terutama nasihat yang datang dari orang-orang syalih. Pelajaran, nasihat dari orang beriman adalah rahmat, bukan gangguan. Meremehkannya bisa membawa kepada kehancuran. Penutup. Kisah Nabi Saleh bukan hanya cerita tentang sebuah bangsa yang binasa, melainkan pelajaran abadi bagi umat manusia. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak menjamin keselamatan, dan kekayaan tidak menjamin keberkahan. Tanpa iman dan akhlak, semua itu akan menjadi sia-sia. Dari Nabi Saleh kita belajar bahwa dakwah harus terus berjalan meski penuh rintangan. Dari kaum Samud, kita belajar bahwa keangkuhan dan penolakan terhadap kebenaran hanya akan membawa kepada kebinasaan. Semoga Allah menjadikan kita umat yang mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu dan senantiasa istiqomah di jalannya. Amin.